Yehezkiel 38-39 adalah nubuat tentang perang besar yang akan terjadi di tanah Israel. Banyak orang memprediksi nubuat ini akan segera digenapi. Salah satu indikasi adalah meningkatnya konflik antara Israel dengan Palestina beberapa tahun terakhir. Konflik Israel dengan Palestina bukan sekedar konflik antara dua negara, sebab di belakang Israel dan Palestina selalu ada dua negara superpower yang ikut bersitegang, yaitu Amerika Serikat dan Rusia. Amerika secara politis memposisikan diri sebagai sekutu Israel, sedangkan Rusia secara politis selalu menunjukkan sikap pro-Palestina. Pecahnya perang Rusia versus Ukraina yang hingga saat ini masih berlangsung, secara otomatis membuat ketegangan antara Amerika dengan Rusia semakin meningkat. Sebab Amerika dengan terang-terangan menyatakan sikap politiknya mendukung Ukraina. Kondisi ini dianggap sebagai sinyal kuat bahwa perang Gog dan Magog semakin dekat. Apalagi, perang Ukraina dan Rusia ikut mengundang reaksi dari negara-negara lain yang merupakan sekutu Amerika dan Rusia. Namun, jika kita merujuk pada nubuat dalam Yehezkiel 38-39, meningkatnya ketegangan antara Amerika dan Rusia yang disebabkan invasi Rusia ke Ukraina, sepertinya tidak terlalu relevan untuk memicu terjadinya perang Gog dan Magog. Sebab perang ini dinubuatkan terjadi di tanah Israel, berbagai bangsa akan mengepung dan menyerang Israel. Yang jadi pertanyaan, kira-kira masalah apa yang berpotensi besar memicu terjadinya perang Gog dan Magog? Jawabannya adalah pembangunan Bait Suci ketiga. Sebab Bait Suci ketiga kemungkinan besar akan dipaksakan dibangun di lokasi berdirinya Dome of the Rock, salah satu situs suci bagi umat Islam, yang terletak di pusat kota Yerusalem. Tempat berdirinya Dome of the Rock diyakini sebagai lokasi Bait Suci kedua sebelum dihancurkan oleh Kekaisaran Romawi pada tahun 70 Masehi. Rencana pembangunan Bait Suci ketiga tampaknya sangat serius. Buktinya, berbagai perlengkapan untuk pembangunan Bait Suci telah disiapkan. Lokasi pembangunannya sudah pasti di Yerusalem, dan kemungkinan besar di lokasi berdirinya Dome of the Rock. Ini bisa kita simpulkan dari pernyataan-pernyataan komunitas Rabi Yahudi khususnya Yahudi Ortodoks, beberapa tahun terakhir. Kita ketahui bersama, selama ini Israel berupaya mengontrol dan menguasai kota Yerusalem, meskipun selalu memicu konflik terutama dengan Palestina. Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil dan kini secara de facto Israel sepenuhnya menguasai dan mengontrol Yerusalem, termasuk lokasi berdirinya Dome of the Rock. Ini menjadi indikasi kuat bahwa Bait Suci ketiga akan dipaksakan dibangun di lokasi tersebut. Selain dengan cara represif, Israel juga melakukan berbagai cara persuasif untuk memuluskan rencana ini. Salah satunya berupaya memulihkan hubungan dengan negara-negara Islam di Timur Tengah. Contohnya adalah Abraham Accords atau Perjanjian Abraham yang melibatkan Israel dengan Uni Emirat Arab dan Bahrain. Perjanjian ini diyakini bakal menjadi jembatan untuk memulihkan hubungan dengan negara-negara Islam lainnya. Contoh lain adalah membentuk opini dengan melibatkan para pemuka agama. Ini bisa kita lihat dari semakin banyaknya Rabi Yahudi yang tampil di media sosial mengupas dan membahas masalah-masalah keagamaan dengan motivasi mendekatkan hubungan emosional dengan umat Islam. Upaya ini cukup efektif meskipun terkadang Rabi Yahudi melakukannya dengan cara menjatuhkan atau menyerang umat beragama lain, terutama Kristen. Meski begitu, upaya represif maupun persuasif yang selama ini dilakukan Israel, sepertinya belum memberikan jaminan 100% pembangunan Bait Suci ketiga di lokasi Dome of the Rock bakal berjalan mulus. Karena hingga saat ini, rencana tersebut masih memicu perlawanan dari berbagai negara, terutama negara-negara Islam. Sehingga jika dipaksakan, pembangunan Bait Suci ketiga di lokasi berdirinya Dome of the Rock, sudah pasti akan memicu konflik. Meskipun pembangunan Bait Suci ketiga dilakukan dengan jaminan Dome of the Rock tetap akan berdiri, hal ini tetap berpotensi besar memicu konflik. Jika ini terjadi, konflik dipastikan akan meluas karena bakal melibatkan negara-negara lain, terutama negara-negara yang selama ini menjadi musuh Israel. Inilah yang berpotensi besar memicu perang Gog dan Magog. Jika perang ini terjadi, maka yang menjadi pertanyaan, siapa yang akan mengambil peran sebagai Gog,
sesuai nubuat yang tertulis di Yehezkiel 38 dan 39. Teka-teki ini sebenarnya sudah terjawab dalam Yehezkiel 38 ayat 14-15. Di mana dalam ayat tersebut dikatakan Gog akan datang dari tempatnya yang berada di bagian paling utara. Ini jelas merujuk pada negara Rusia yang secara geografis berada di bagian paling utara Israel. Berarti Gog adalah sosok pemimpin dari negara Rusia. Sosok inilah yang dalam Yehezkiel 38 ayat 2 disebut berasal dari tanah Magog, yaitu Raja Agung negeri Mesek dan Tubal. Kemudian, yang menjadi pertanyaan, siapakah yang akan menjadi sekutu Gog dalam perang ini? Pertanyaan ini juga sudah terjawab dalam Yehezkiel 38 ayat 4-6. Di mana disebut bahwa sekutu Gog adalah orang Persia, Ethiopia, Put, Gomer dan Bet Togarma. Ini merujuk pada negara-negara yang berada di sekeliling Israel. Berdasarkan identifikasi secara geografis dari berbagai sumber, Persia merujuk pada wilayah negara Iran saat ini, yang berada di sebelah timur Israel. Keterlibatan Iran kemungkinan akan dibarengi dengan Irak dan Suriah. Kemudian Ethiopia merujuk pada negara-negara yang berada di selatan Israel, yaitu Mesir, Sudan dan lainnya. Selanjutnya, Put merujuk pada negara-negara yang berada di bagian barat Israel, yaitu Libya, Tunisia dan sekutunya. Sedangkan Gomer merujuk pada negara-negara di sebelah utara Israel yaitu Turki dan sekutunya. Sementara Bet Togarma merujuk pada Palestina, Yordania dan sekutunya. Inilah negara-negara yang akan dipimpin Rusia dalam perang Gog dan Magog. Negara-negara yang selama ini memposisikan diri sebagai lawan Israel akan mendampingi Rusia untuk mengepung dan menyerang Israel. Dan yang menjadi pertanyaan terakhir, siapa yang akan menang dalam perang Gog dan Magog? Pertanyaan ini terjawab dalam Yehezkiel 38 ayat 18-23. Di mana dalam ayat tersebut dikatakan bahwa Gog dan sekutunya akan dimusnahkan, ini juga sesuai nubuat yang tertulis dalam Wahyu 16 dan 19. Saat itu, Yesus Kristus akan datang di atas awan-awan dikawal para malaikatnya. Ia menyatakan diri di hadapan seluruh bangsa agar semua bangsa tahu bahwa Dialah Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi yang memilih Israel sebagai umat kesayangannya. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya ini sekaligus untuk menjemput pengikutnya dan menghakimi umat manusia. Ini sesuai janji Yesus seperti tertulis dalam Matius 24 dan 25.